Apakah belajar filsafat membuat orang jadi ateis? Saya pikir agak susah menjawab pertanyaan ini secara tegas karena filsafat itu sendiri ruang lingkup bahasannya luas dan tidak melulu bicara soal Tuhan. Namun yang bisa saya bilang, filsafat adalah pintu gerbang yang akan memberikan Anda opsi tersebut dalam kurung ateisme, selain dari teisme yang secara khusus dibahas dalam filsafat agama. Di mana dalam memperlakukan ide-ide tentang Tuhan, filsafat mengambil jalur pendekatan yang berbeda dengan teologi walaupun ada overlap. Dalam filsafat agama, setiap argumen atau tesis haruslah memiliki alasan yang logis untuk bisa dijustifikasi, dan semua argumen untuk mendukung tesis itu juga bersedia untuk diperdebatkan secara akademis. Filsafat tidak menyediakan tempat khusus untuk kepercayaan yang tidak beralasan dalam kurung blind faith. Berbeda halnya dengan teologi yang lebih mendalami Tuhan dalam agama dan terkadang mengagamakan Tuhan. Maka asumsi pertamanya adalah bahwa Tuhan itu ada. Lalu tinggal membangun argumen dari apa yang mengikuti sesudahnya. Sehingga tidak ada opsi untuk ateisme di sini. Mempelajari filsafat sedikit banyaknya akan memaksa seseorang untuk berpikir dan mencurigai apa yang telah diyakininya selama ini. Terutama sesuatu yang tanpa dia sadari diterimanya begitu saja. Jika orang itu memiliki kejujuran intelektual, tentu dia akan berani mempertanyakan hal itu dan tidak akan memperlakukan keyakinan favoritnya secara spesial hanya untuk membuat dirinya sendiri merasa nyaman. Begitu kita terjun ke filsafat, tidak ada lagi yang namanya ide-ide yang sakral dan kebal dari kritik, walaupun norma-norma sosial memperlakukannya demikian. Jika kita meyakini sesuatu itu benar, berarti kita juga mesti punya justifikasi mengapa kita mempercayai hal tersebut. Ketika kita gagal memberikan bukti atau argumen logis untuk mendukungnya, berarti kepercayaan kita tidak berdasar dan tidak bisa dianggap secara serius dalam diskursus intelektual. Perlu diingat bahwa filsafat juga tidak menolerir gagasan yang meskipun populer namun didasarkan pada angan-angan atau perasaan semata. Penalaran yang cacat dan bias bakalan dibabat habis di sini, terutama dalam filsafat analitik. Memang hal itu terkesan kontraintuitif bagi manusia, namun begitulah pendekatan yang digunakan oleh filsafat untuk mengetahui kebenaran. Misalnya, ketika seseorang percaya bahwa surga neraka itu ada karena beralasan kehidupan ini harus adil bagi manusia, sehingga pastilah surga neraka itu ada supaya keadilan itu bisa terwujud. Nah, ini adalah contoh argumen yang buruk karena menjadikan angan-angan yang bias dalam kurung wishful thinking sebagai alasan untuk menjustifikasi kepercayaannya. Begitu pula misalnya ketika seseorang memutuskan menjadi vegan karena merasa kasihan pada hewan yang dibunuh oleh manusia untuk dijadikan makanan. Jika hanya itu alasannya, maka itu adalah keputusan yang buruk karena tidak memberikan justifikasi apapun selain alasan emosional atau appeal to emotion. Hal yang sama juga berlaku tentang gagasan-gagasan tentang Tuhan. Jika Anda adalah seorang filsuf atau belajar filsafat dan alasan Anda percaya Tuhan karena itu adalah kepercayaan dalam agama di mana Anda dibesarkan atau karena itulah hal yang diyakini oleh semua orang dalam budaya Anda, maka ini adalah alasan yang buruk. Alasan yang buruk juga berarti mendiskreditkan kepercayaan Anda. Padahal, jika Anda ingin percaya Tuhan, filsafat bisa menawarkan pada Anda alasan yang lebih bagus dari itu. Beberapa di antaranya seperti argumen kosmologis, argumen ontologis, argumen penyetelan halus, dan masih banyak lagi namun. Sebagaimana yang saya bilang tadi bahwa tidak ada gagasan yang sempurna dan sakral di dalam filsafat. Setiap argumen filosofis masihlah bisa direview dan dibantah dengan counter-argumen dari filsuf lain. Sebagian filsuf menilai argumen-argumen yang mendukung keberadaan Tuhan tersebut memiliki sejumlah kelemahan yang bisa dikritisi dan memberikan objeksi terhadap klaim yang berusaha dibuktikannya. Dan sebagian lainnya juga telah mengajukan sejumlah argumen untuk membantah keberadaan Tuhan tersebut yang menyudutkan posisi teisme. Beberapa di antaranya seperti kesederhanaan naturalisme, ketersembunyian ilahiyah, masalah nyata dari kejahatan, dan argumen lainnya. Lalu, siapa yang benar di sini? Ya, begitulah filsafat. Ia bisa memberikan pada Anda pandangan dunia yang benar-benar berbeda, meskipun kedua atau lebih pandangan itu berasal dari pendekatan rasional oleh para filsuf yang juga sama-sama briliannya. Jarang sekali sejauh yang saya temui, filsafat memberikan kita jawaban tunggal dan mutlak atas pertanyaan-pertanyaan besar manusia, tak terkecuali tentang Tuhan. Ketika kita bertanya apakah Tuhan itu ada, para filsuf bisa saja memberikan jawaban, iya, tidak, atau tidak bisa diketahui. Bahkan di antara mereka yang meyakini Tuhan itu ada sekalipun, juga masih memiliki perbedaan pandangan yang kritis soal Tuhan itu sendiri. Ada yang menyatakan bahwa Tuhan itu impersonal dan hanya bertindak sebagai first mover dalam rantai eksistensi atau deisme.
Ada yang menyatakan Tuhan itu mestilah personal dan memiliki peran langsung dalam drama kosmik dan kehidupan manusia atau teisme standar. Dan ada pula yang menyatakan bahwa alam semesta itulah yang merupakan Tuhan atau bagian dari Tuhan itu sendiri, panteisme atau panenteisme. Ketiga proposisi itu memiliki argumennya masing-masing untuk mendukung pandangan mereka. Dan begitu pula dengan mereka yang memilih untuk tidak percaya atau abstain terhadap semua proposisi itu dalam kurung ateisme dan agnostisisme. Dan sekarang kembali ke pertanyaan awal, apakah belajar filsafat akan cenderung membuat seseorang menjadi ateis? Nah, selagi filsafat menyediakan bagi Anda alasan untuk percaya maupun tidak percaya Tuhan, maka jawabannya bisa iya dan tidak. Selain itu, ini mungkin juga tergantung pada corak filsafat mana yang Anda geluti. Jika Anda menekuni cabang filsafat seperti metafisika atau filsafat agama, maka besar kemungkinan Anda percaya Tuhan. Atau jika sebelumnya Anda teis, maka Anda akan menemukan alasan yang lebih baik untuk itu. Walaupun memang juga ada sebagian filsuf di bidang ini yang menolak ide tentang dunia abstrak dan pikiran supranatural itu sendiri. Namun sayangnya filsafat tidak hanya berbicara tentang dunia abstrak dan metafisika saja. Ia juga menawarkan alternatif lain dalam memandang realita yang sama dengan kaidah berbeda. Jika Anda menekuni cabang filsafat seperti filsafat ilmu dan filsafat analitik, maka besar kemungkinan Anda akan membuang kepercayaan Anda terhadap Tuhan dalam kurung ateis. Walaupun juga ada di antara filsuf di bidang ini yang masih percaya Tuhan dan hal-hal supranatural di balik realitas fisik untuk alasan lain. Dan kabar buruknya untuk teis adalah bahwa corak filsafat inilah yang nantinya lebih diunggulkan dan menunjukkan kedigdayaannya dalam beberapa abad terakhir. Kita menyebut itu dengan sains. Ya, pada dasarnya sains lahir dari rahim filsafat itu sendiri dengan membawa seperangkat kaidah tertentu dari filsafat ke dalam metode ilmiahnya. Lebih jelasnya, sains itu berdiri di atas asumsi materialisme, rasionalisme, empirisme, dan skeptisisme filsafat yang berusaha menyingkirkan kabut metafisika dan klaim-klaim supranatural yang diyakini bekerja di balik realitas fisik. Cara pendekatan ini telah berhasil menghantarkan kita mencapai solusi yang efektif atas masalah-masalah konkret dan meningkatkan taraf hidup banyak orang ketimbang jika mengandalkan pendekatan alternatifnya. Sains dinilai lebih bisa menjelaskan dunia natural tepat pada sasarannya ketimbang kita harus mencari-cari pikiran gaib yang tidak dapat dibuktikan di balik fenomena alam tersebut. Sebagaimana halnya dalam kaidah metafisika atau idealisme. Bertrand Russell, salah seorang matematikawan dan filsuf analitik terkemuka abad 20, pernah menyindir masalah ini dengan mengajukan analogi tekoteh ajaibnya. Apabila aku mengusulkan bahwa antara bumi dan Mars ada tekoteh yang mengitari matahari dalam orbit elips, tidak akan ada yang mampu menyangkal pernyataanku karena aku telah menambahkan bahwa teko itu terlalu kecil untuk dilihat oleh teleskop tercanggih kita. Tetapi, jika keberadaan teko semacam itu ditegaskan dalam buku-buku kuno, diajarkan sebagai kebenaran suci setiap minggu, dan ditanamkan dalam pikiran anak-anak di sekolah, keengganan untuk mempercayai keberadaannya akan menjadi tanda sebuah keanehan, dan menggiring orang yang meragukannya ke psikiater pada abad pencerahan, atau kepada anggota inkuisisi pada masa lebih awal. Berkaitan dengan itu, Karl Popper, seorang filsuf di bidang filsafat ilmu juga pernah menyatakan keberatannya terhadap klaim-klaim yang tak bisa dibuktikan tersebut dengan berkata dalam setiap pernyataan saintifik yang berbicara tentang realita, itu mestilah bisa difalsifikasi atau dibuktikan salah. Dan selagi dia tidak bisa difalsifikasi, maka dia tidak berbicara tentang realita, karena jika suatu klaim faktual tak dapat diuji, dia mati, atau dibuktikan salah dengan metode apapun dianggap sebagai klaim yang valid. Maka setiap orang bisa meyakini apapun yang mereka mau tanpa bisa dibantah oleh siapapun. Jadi tampaknya untuk beberapa abad terakhir ini, corak filsafat yang dominan memang adalah naturalisme yang lebih condong ke arah ateisme ketimbang teisme. Hal ini dikarenakan revolusi saintifik sejak 300 tahun lalu yang utamanya mengandalkan pendekatan seperti itu dalam memandang realita. Dan itu berpengaruh cukup signifikan dalam tren budaya global dan terus berlangsung di abad 21 ini di mana kita ada sekarang. Terakhir, ada sebuah fakta menarik lain yang sepertinya cukup memihak di sini,
bahwa mayoritas ilmuwan yang tergabung dalam National Academy, sebuah perkumpulan ilmuwan elit di Amerika Serikat, saat ini adalah ateis dan agnostik. Ya, dan tren tersebut rupanya juga terjadi di kalangan filsuf profesional yang pernah disurvei pada tahun 2009. Dalam survei terbesar yang pernah dilakukan itu, didapati hanya 14,8% filsuf yang percaya adanya Tuhan dan 72,8% lainnya adalah ateis. Kenapa demikian? Tampaknya revolusi saintifik dan eksposur terhadap data dan pemikiran baru telah mengubah pandangan para intelektual terhadap kepercayaan religius mereka. Atau mungkin juga mereka telah ateis sebelum berprofesi sebagai filsuf ataupun ilmuwan. Kedua penjelasan ini mungkin sama-sama benar dalam taraf tertentu. Walaupun bagi saya hasil survei ini tidaklah mengherankan.